Wa syukrulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Am yaquluna iftara. Qul Fa'tu bi asyri suwari mislihi muftariyat wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa la ilaha illa huwa fahal antum muslimun. Surat Hud ayat 13-14. Tarjamahnya, bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian maka datangkanlah 10 surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu, ajakanmu, maka katakanlah olehmu, ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah. Itu yang digaris bawahi nanti. Sesungguhnya Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri kepada Allah? Ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah araya kene gini ribut corona. Iya. Tapi tidak sedikit juga orang yang positif koredas. Iya. Ada stres massal karena berlebihan. Bukankah sebelum corona juga nu maot mangeureuyeun meniriweuh tingnya. Takut wajar, apik harus, tapi akhirnya kita serahkan kepada Allah. Karena seringkali takut tidak pada tempatnya. Sieun diudag ku anjing leutik, bari anjing nate di talian kurang teh gede, anda teh sieun teh salah. Takut dikejar anjing kecil, yang anjing itu diikat dengan rantai yang besar. Tuluy urang teh sieun salah atuh. Tong bareng udah kurang pan mawa rantena geripu. Nah, begitu sajalah, udah kita jalani hidup biasa sajalah. Yang jadi repot ini kan sekarang banyak penumpang. Dan penumpangnya ingin menjadi supir. Nah ini repot ayeuna teh bae teu kaharti ge kitu we lah. Saya sengaja materi ini karena banyak yang terpalingkan dari sesuatu yang mestinya jadi perhatian utama. Dalam Quran surat Hud dinyatakan orang menuduh Al-Quran buatan Muhammad. Muhammad itu manusia. Kalau Muhammad bisa membuat berarti yang lain pun bisa. Begitu saja kan? Ringkasannya gampang. Muhammad itu manusia. Kalau Muhammad bisa membuat Quran berarti manusia lain pun bisa. Banyak yang bisa. Sok atuh buktikan begitu. Buktikan buat 10 surat saja. Malah dalam Al-Baqarah bisuratim mim misli surat sampai sekarang nggak ada.
Karena itu ketahuilah sesungguhnya Quran itu diturunkan bi ilmillah. Tidak akan ada makhluk yang bisa, tidak. Mesti yang maha pintar. Bayangkan 114 surat yang isinya mencakup tuntunan ukhrawi. Kira-kira manusia mana yang tahu urusan ukhrawi? Itu saja ukuran. Jadi Quran diturunkan bi ilmillah. Gambarannya, misilnya bagai lautan yang luas. Lalu kita masukkan telunjuk, lalu diangkat. Ada yang menetes. Nah, yang menetes itu ilmu manusia dibagi-bagi tidak habis-habis. Sedangkan ilmu Allah bagai lautan. Karena itu Quran tidak bisa dibuat oleh manusia yang ilmunya hanya setetes dibagi-bagi. Begitu. Ya. Jadi tidak ada lagi ringkasan pikiran kita kecuali harus menerima Quran itu. Wajib beriman pada Quran itu. Cari yang lain nggak ada, silakan. Manusia itu kan lemah, manusia itu bodoh, akui sajalah. Amerika dengan bangga punya nuklir, Cina, Korea, Iran, India, yang lain pun akhirnya ikut karena tidak mau ketinggalan. Mereka membuat nuklir itu untuk membunuh binatang atau membunuh manusia. Nah, niatnya saja sudah buruk. Kesombongannya muncul karena ingin menguasai dunia. Makanya oleh Allah sekarang diberi peringatan keras. Ini corona. Kecil, tidak terlihat. Mana tuh yang punya nuklir teh? Sok sangharepan atuh ke nuklir. Ternyata tidak berdaya semua. Nah, mestinya sadar. Ini adalah kelemahan manusia. Kebodohan. Surat Al-Baqarah ayat 26. Innallaha la yastahi ayadriba masalama baudotan pama. Allah tidak malu buat misil semacam nyamuk atau lebih kecil dari itu ya corona ini. Sahanu bisa nih jelema teh bener riweuh. Jadi manusia bisa apa? Nah, mestinya menyadari bahwa dirinya rendah yang maha tinggi Allah. Dirinya kecil yang maha besar Allah. Itu. Dirinya bodoh yang maha pintar Allah. Terima Quran ini. Begitu. Makanya di dalam Al-Baqarah 26 terbagi dua kelompok. Menyikapi ayat Allah itu. Satu, pamal ladina amanu faya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim. Orang yang beriman tahu ini kebenaran dari Allah, dari Tuhan mereka. Sehingga menimbulkan, menambah kesadaran. Kelompok kedua orang kafir, pamal ladina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Maka akhirnya terbagi dua. Yudillu bihi katsira wa yahdi bihi katsira wa may yudillu bihi ilal fasiqin. Begitu. Dengan sikap yang berbeda, nanti akhirnya ketika orang yang beriman dengan sikapnya tadi akan terwujud, terpelihara janji dengan Allah, terpelihara silaturahmi, dan terpelihara kemaslahatan. Sebaliknya, kelompok kedua akan terputus janji dengan Allah, putus silaturahmi, dan terwujud kerusakan. Begitu. Ya. Begitulah. Karena itu orang yang beriman
mengakui yang maha besar Allah dibuktikan dengan mengangkat tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Yang maha agung Allah, aku ini kecil, dibuktikan dengan ruku membaca Subhana Rabbiyal Azim. Yang maha luhur itu Allah, aku ini rendah, dibuktikan dengan sujud mengucapkan Subhana Rabbiyal. Iya, dengan corona ini bisa terbukti. Jadi ada yang menyatakan Allah maha besar, peringatan dari Allah hari sholat tara wadul. Itu aja udah, arah teriweuh lah, lieur pisah. Ya. Jadi Quran itu dari Allah yang maha tahu. Karena itu siapapun yang merasa tahu beda dengan Quran itu salah. Begitu istinbatnya ya. Yang maha tahu kan Allah itu. Quran itu dari yang maha tahu. Ketika orang nyanyahoanan beda dengan Quran berarti bohong. Karena sekarang banyak fatwa melalui media sosial. Ajakan melalui media sosial itu banyak yang tertipu. Sudah sajalah beda dengan Quran Sunnah bohong gitu. Supaya henteu. Kemudian ada yang merasa benar. Yang maha benar itu Allah. Ini kebenaran itu Quran Sunnah. Ketika berbeda dengan Quran Sunnah berarti tidak benar. Ini supaya mudah. Dalam kondisi sekarang ini banyak yang memanfaatkan untuk merusak. Tidak ada jalan lain kecuali pegang Quran sebagai ukuran, ya. Quran dan Sunnah. Karena itu Rasul menyatakan dalam sebuah hadis Bukhari, ringkas tapi maknanya luas. Khairukum, yang terbaik di antara kamu, man ta'allamal Quran, orang yang mempelajari Al-Quran, wa 'allamahu, dan mengajarkannya. Mempelajari itu bertahap, tidak sekaligus. Quran mudah untuk dipelajari, dibaca, bertahap sajalah. Dan moal aya nu sakaligus ngarti kana isi Quran enggak ada. Kalau ibu baca satu surat jual ngarti we usina teh, sim kuring curiganya di mana ieu. Jadi bertahap, namanya juga belajar mah bertahap, setetes begitu ya. Kalau sekaligus berat ibu menerimanya. Nah Qurannya kan sudah ada di tangan kita 30 juz, 114 surat, bagaikan air hujan turun sekaligus. Hanya wadah yang kita siapkan beda-beda ya. Aya nu wadahna teh kana ember nya meunang saember, aya nu wadahna kana rantang meunang, aya nu wadahna kana gelas meunangna sagelas. Ari urang wadahna sagede kumaha. Kitu wungkul tong nyeri hate ari teh nyaho wae. Sidik wadahna ge leutik. Tapi walaupun setetes, nah itu kita kebagian. Aya wadahna gede nangkub di. Begitu ya. Jadi ta'allama, belajar bertahap, insyaallah. Dan Allah menghargai orang yang belajar membaca Quran, orang yang belajar tahsin, orang yang belajar tarjamahnya, orang yang belajar tafsirnya, orang yang beristihad mencari istinbatnya. Jadi macam-macam, silahkan, semuanya jalan. Tetapi dengan demikian maka jiwa kita tidak jauh dengan Quran. Ketika jauh dengan Quran pasti hati menjadi keras. Setahap pasti itu. Seperti Bani Israel dulu, karena jauh dengan kitabnya akhirnya menjadi keras hatinya. Ini yang dikhawatirkan itu sudah berapa bulan corona ini. Tengaji geus berapa bulan. Meni atoh. Ini yang dikhawatirkan itu akibatnya ini.
Malah saya sering dan saya sampaikan juga dalam pedoman ketika sholat berjamaah tapi berjarak. Bingung itu. Disebut berjamaah dan misah, disebut merparit berjamaah. Itu jadi kemana itu. Nah begitu. Sholat berjamaah 15 menit, ada di pasar 4 jam. Iya. Cuma saya mendorong jangan sampai meninggalkan azan di masjid. Kan itu benteng. Sholat itu benteng, azan itu benteng. Ini benteng terakhir. Kalau sudah runtuh bentengnya ya udah. Istinbatnya begini. Rasul mau mengadakan serangan fajar di satu kampung di lembah. Sebelum sampai ke tempat itu terdengar suara adzan, berhenti Rasul. Berhenti udah, jangan dilanjutkan, kembali kata Rasul. Kata sahabat, ya Rasulullah paling yang ada cuma 1 orang muslim di situ. Kata Rasul, kita tidak tahu siapa yang adzan. Bagaimana kalau dia yang kena sasaran? Kembali. Nah, istinbatnya adzan itu benteng. Ketika adzan sudah tidak ada ya sudah, hilang benteng itu. Ya. Jadi yang terbaik adalah yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkan lagi menurut yang ada saja. Mau mengajarkan Iqra atau apa terserah. Tetapi ini terus menyebar. Jiwa manusia terpelihara karena dekat dengan Quran. Nah begitu. Ini yang diusahakan. Dan juga hendaklah kita pegang menjadi tolok ukur dari segala persoalan. Dalam hadis Bukhari, sabda Rasulullah, setelah tahmid beliau mengucapkan amma ba'du, begitu. Kalau beliau khutbah kan tidak dimulai dengan salam. Hadis-hadis yang menyatakan dimulai dengan salam dhaif itu. Lalu ada yang berkata kepada saya, itu kan salam itu baik. Saya jawab, kalau baik Rasul lebih tahu. Jadi pegawai ku Rasul. Menya Rasul meninggalkan yang baik. Pan uswatun hasanah. Ijida. Lalu kata dia, ini kan salam itu kehormatan Islam. Kalau begitu Rasul tidak tahu kehormatan Islam. 2 dah. Ya kan dengan salam itu kesopanan. Kalau begitu Rasul tidak sopan. Hese cenah ngomong jeung jelema ieu mah terserah saya kumaha deui atuh. Ya mau apa lagi itu. Ya. Iya. Rasul lebih tahu kalau khutbah ini mulainya bukan salam tapi hamdan wasana. Kan itu juga sama asma Allah. Salam, bismillah, alhamdulillah itu kan sama. Rasul memilih yang ini dalam khutbah begitu. Nah, begitu ya. Karena itu beliau tidak mengucapkan salam dan ada yang menegur kepada saya, Ustaz cenah tara salam heula cing rek nuturkeun Nabi we gitu saya jawab. Setelah tahmid mengucapkan amma ba'du. Aya nu khutbah cenah eta mah khutbah teh teu amma ba'du. Amma ba'du teh bahasa Arab, bahasa Indonesianya adapun setelah itu atukeun bae sarua teu bahasa Arab ge. Iya. Tidak wajib. Dan saya teliti dalam tahmid itu ternyata tidak baca sholawat. Saya sudah teliti, ada juga sahabat yang membaca sholawat dalam tahmid, hadis-hadisnya dhaif, tidak bisa dijadikan pegangan. Tapi kalau dalam khutbah silahkan baca sholawat. Contohnya qala nabiyyu sallallahu alaihi, ya silahkan. Tapi dalam tahmid Rasul dan para sahabat tidak baca sholawat gitu. Nah jadi kelihatan beda jeung baturna teh. Ada yang ngomong sama saya, da ieu mah ustaz teh cenah moal maju-maju. Kenapa tidak fleksibel? Nah, cing fleksibel teh jangan lieur. Ya.
Dan dalam khutbahnya diantaranya Rasul menyatakan fa inna khairal haditsi kitabullah. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitab Allah karena dari yang maha baik. Dalam redaksi lain fa inna asdaqal hadis. Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kitab Allah. Karena itu kalau ingin mengukur kebenaran omongan ya ini ukurannya. Kalau ngomong sudah beda dengan Quran berarti itu benar gitu. Kalau ngomong sudah beda dengan Quran berarti itu jujur. Walaupun kelihatannya seperti jujur. Contoh, muncul bapak teh ka ibu, mamah meni geulis. Nah, itu percaya henteu? Tekung si Lila jol nitah nyeun ci kopi weh. Cik mah nyeun kopi, ari tadi ngomong mamah geulis jujur henteu? Gitu atuh Bu. Gampang sama. Mamah meni geulis. Padahal nah hate nama Bareto. Kepada ayeuna mah geus karolot atulah. Nya pan ibu wae jol ka kamari ngeunteung nya gitu tuh manehna we teu percayaeun. Ya, jadi kadang-kadang kita itu apa namanya ya tidak apik seakan-akan benar. Tetapi di belakang itu sebenarnya bukan kebenaran itu. 15 gram ya cenapa kongkorong nya sok. Itu salaki mah bager atuh. 15 gram mah sakalian atuh jeung geulang 10 gram. Tuh. Pan ibu teh ngahuleungna jadi kieu cenah. Tuh nya ibu wae teu percaya. Bener cenah Pak. Nah, teu percaya ka salaki jeung cincin 5 gram. Oh, jadi sasetel kalung 15 gram, gelang 10, cincin 5 gram tuh beres. Tapi ibu teh keugeuh we ragu-ragu teh. Nya cenah Pak ieu teh tuh. Nah, begitu ceuk bapak teh teu percaya ka salaki tulis sok tulis. Teu percaya. Geus ditulis mah jongjon. Ini kan siapa yang menyalahkan, siapa yang menyebut bohong ini? Kira cenapa meulina ke ada boga duit. Apa ini kebohongan? Atau ini kejujuran? Nah, di sini Pak. Sekarang ini. Jadi kita itu kadang-kadang ini gitu. Karena itu kalau biasa baca Quran, kita bisa melihat seperti tadi. Seperti jujur, bukan kejujuran ini. Nah, gitulah. Karena itulah orang yang baca Quran insya Allah dia punya pegangan, dia punya pedoman, dia punya rujukan. Karena banyak yang tertipu sekarang itu. Banyak kan yang penipu-penipu sekarang. Wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya siapapun yang mendakwakan petunjuk jika berbeda dengan petunjuk Nabi Muhammad itu bukan. Begitu saja. Gampang. Jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk yang disampaikan dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada yang mendakwakan petunjuk tetapi berbeda dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah berarti bukan petunjuk. Tinggal begitu saja lah. Karena banyak juga ini yang tertipu dengan ajaran-ajaran, dengan petunjuk begitu. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk urusan adalah yang dibuat-buat, yang diada-adakan. Padahal ini dari yang Maha Tahu. Nah, gitu. Sedangkan makhluk tidak Maha Tahu, setetes tadi membuat
aturan hijikeun kana aturan Allah kan jadi rusak. Ini dari yang maha tahu dicampuri dengan aturan dari yang bodoh gitu itulah. Kan manusia itu bodoh. Nah ini dulu yang nganggap baik kumaha itu pan beki kusut pikiran teh. Keluarganya ada yang meninggal, ini orang kaya di Bogor. Saudaranya ngobrol dengan saya, Ustadz, di atas kuburannya itu, di kuburannya diadakan baca Quran selama 40 hari 40 malam. Disip itu, dibayar. Karena orang kaya. Kan pahalanya bisa mengalir gitu. Lalu dia bertanya, bagaimana tuh Ustaz kalau baca Quran di kuburan? Engkau nanyakeun geura. Saya bilang beda jeung Nabi. Gitu. Baca Quran di kuburan itu beda jeung Nabi. Nanyakeun deui ke Ustaz cenah kumaha maksudna? Bagaimana maksudnya? Saya jawab lagi. Sekali lagi saya jawab, kalau bisa jangan dilanjutkan. Nabi mah ka surga gitu. Ya. Baca Quran di kuburan itu beda dengan Nabi. Nabi mah ka surga. Kalau beda dengan Nabi ya gitu. Ya. Saur anjeunna teh, iya kan Ustaz baca Quran itu baik. Baca Quran itu dapat pahala, iya. Baca Quran itu baik. Baca Quran itu dapat pahala. Bagaimana kalau sedang sholat dalam ruku baca Al-Baqarah? Kan baik ya. Apalagi dalam sholat. Sedang sujud baca surat Al-Maidah. Kata dia nggak boleh Ustaz. Kenapa nggak boleh? Kan baik. Kan dapat pahala. Apalagi dalam sholat ini. Dia mengatakan iya kan kalau ruku dan sujud mah bukan tempatnya baca Quran Ustaz. Komo di kuburan. Ya gitu ya. Iya. Jadi sudah setiap urusan yang berbeda dengan Quran Sunnah disebut muhdasat. Yang baru yang diada-adakan wa kullu muhdatsatin bid'atun. Ini Nabi, bahasa Nabi. Setiap yang diada-adakan bahasanya disebut bid'ah. Itu. Jadi bid'ah itu membuat sesuatu yang baru dan dianggap bagus, begitu. Ahli bid'ah itu siapa? Ya Allah. Karena Allah menciptakan yang baru-baru, nggak ada contohnya, semuanya bagus. Karena itu dalam Quran disebut badi'us samawati wal ardh. Nah, aturan dalam Quran Sunnah itu dari yang maha bagus, gitu. Nah terus manusia nyieun merasa bagus sidik ieu nu maha bagus mah kartos tuluy dianggap bagus sidik nu maha bagus mah ieu dianggap bagus dihijikeun tuh nya beukeur ieu teh bu kan bae lieur lah gitu ya. Wa kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu kesesatan. Wa kullu dolalatin finnar, kesesatan di neraka. Ini kasih sayang dari Rasul supaya ini selamat. Nah, kemudian dari sisi akidah begini, syirik itu kan ada macam-macam. Ada syirkun niyah, ada syirkut ta'ah, ada syirkut dakwah, ada syirkul mahabbah. Syirik dalam ketaatan begini, kalau saya beribadah kepada Allah tetapi saya menerima aturan buatan manusia lalu dicampur adukkan dalam beribadah kepada Allah, artinya saya mengakui ada yang berwenang membuat aturan ibadah selain Allah. Begitu. Jadi kalau saya beribadah kepada Allah lalu saya menerima aturan buatan manusia dianggap bagus oleh saya, dihijikeun we dina cara ibadah ke Allah. Artinya saya mengakui ada selain Allah
yang berwenang membuat aturan ibadah. Namanya syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Nah ini seringkali muncul seperti itu. Yang kecil saja contohnya, mengangkat tangan ketika salat itu kan jelas ukurannya, jelas contohnya dari Nabi, jelas dalilnya. Teu bisa sakahayang kurang. Aya nu ngangkat luhur ka luhur, Allahu Akbar. Mungkin karena Agustus meureun. Ada yang pendek, Allah sakieu aya deui. Aya nu kesini pertanyaanna ari Rasul sabaraha urang. Ya gitu, nah jadi rupa-rupa tuh. Satu tak, kita koreksi aja. Ada yang sedekapnya di sini, hampir nabuhung. Aya nu dina dada di dieu, aya nu dina angen, aya nu dina bujal, aya nu di gigir. Nanya, Rasul sabaraha urang gitu itu. Nah gitu. Nah inilah ya. Kita usahakan setahap demi setahap, tidak sekaligus. Makanya di atas tadi ta'allama, belajar itu bertahap. Kita meminta petunjuk kepada Allah sehari semalam berapa puluh kali. Ihdinas siratal mustaqim itu. Terus yang dimaksud di sini adalah ilmu. Dan ilmu itu bertahap. Nah, nu tadina teh urang teu nyaho geuning kieu ngangkat leungeun teh, diubah saja, tinggalkan yang salah. Kemudian kita lakukan yang benar. Ketika ruku Nabi menempatkan telapak tangan di atas lutut dan jari tangan tidak dirapatkan, dibuka. Tapi kalau sujud jari tangan dirapatkan. Kalau ternyata tidak sesuai ya tinggalkan saja geuning kieu. Nah itulah yang dicintai oleh Allah, yang belajar kemudian bertahap memperbaiki amal dan masa sekaligus moal bu. Beres we salat teh pas kabeh, enggak lah, bertahap. Dan Allah sangat menyayangi orang yang berusaha memeres amal setahap. Begitu. Enggak ada yang sekaligus, Bu. Geuningan kieu cuk dalil teh nya. Boro abdi teh ngusap sirah teh lain ngusap noele wungkul, geuning Nabi mah mengusap gitu. Ya tinggalkan yang tidak sesuai, lakukan menurut contoh yang sesuai ya. Kemudian Quran surat Az-Zukhruf 43 44. Fastamsik billadzi uhiya ilaika innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kamu kepada agama yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu yang termaktub dalam Quran dan Sunnah. Sesungguhnya kamu berada di atas jalan yang lurus. Mapu moholapahnya hidup berbeda dengan Quran Sunnah, bukan di jalan yang lurus. Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar adalah suatu kemuliaan besar bagimu dan bagi kaummu. Jika umat Islam sudah jauh dari Al-Quran, maka akan rusak kehormatan umat Islam. Ya, di sini kehormatan itu. Karomah diniyahnya. Kemuliaan yang bersifat agama itu rusak ketika umat Islam jauh dari Al-Quran. Karena Quran itu sebagai kehormatan besar bagi umat Islam, bagi kamu Muhammad dan umat kamu. Terbukti Rasulullah dan para sahabat, ia terus tegak kehormatannya meningkat. Pernah ada sahabat-sahabat yang ngomong, dari ahli kitab begini, dari ahli kitab begini. Kata Ibnu Abbas, kenapa kamu menengok sana sini? Bukankah di tangan kamu sudah ada kitab Allah, Al-Quran? Tidak ada yang lebih dari itu.
kata Ibnu Abbas, karena dikhawatirkan nanti terpaling. Akhirnya kehormatan selaku umat Islam bisa rusak. Dan kelak kamu akan diminta pertanggungjawaban. Gini, sehari semalam itu Allah sediakan waktu 24 jam. Sempat tidak baca Quran setengah jam? Dari 24 jam ini. Jadi sehari semalam itu 24 jam. Pertanyaannya, sempat tidak baca Quran setengah jam? Dari 24 jam. Sempat ya? Mau sendiri, mau tadarus bersama, terserah. Tapi pertanyaannya nanti, sempat tidak baca Quran? Padahal waktu disediakan 24 jam. Lamun teu sempat maca Quran, ya, disediakan waktu 24 jam tapi teu sempat maca Quran, itu kan nanti ada pertanyaan, naon wae gawe teh aceuk atuh, nepi ka teu sempat maca Quran. Ya, kalau lah disebut sibuk tuh sibuk naon atuh? Ya, sibuk urusan dunia kan ditinggalkan, sedangkan baca Quran dibawa ke akhirat. Dari 24 jam setengah jam itu sempet, mau bawa apa nanti? Ya, punya tanah yang luas tuh, orang tua kita juga punya tanah luas, meninggal tidak dibawa tanahnya, tidak dibawa kebunnya. Punya uang banyak dibawa tidak? Tidak, wariskan, gitu kan? Kalau saya punya uang banyak, punya harta, lalu saya meninggal, untuk saya di akhirat apa? Karena ini ditinggalkan, wariskan we. Pamajikan menang 1/8, sisanya untuk anak-anak. Nu usahana saya, nu capek, nu narima duitna pamajikan ngeunah. Pek teh kawin deui we ka batur, batur teh nyeri hate. Nanti nyeri hati gitu. Ya, ada ini hadis. Saya yang usaha cari uang sana kemari terkumpul lah, karena Allah membuka pintunya. Tapi saya tidak mau berinfak, tidak berzakat, tidak berinfak. Lalu saya meninggal dunia, saya mati, saya wariskan untuk istri dan anak saya. Lalu istri saya itu infak, dia dapat pahala, saya kebagian enggak. Kenapa? Karena saya tidak punya wadah, dan saya keur hirup tara daek infak nage. Setelah diwariskan, istri saya mau berinfak menang ganjaran nu capena saya. Anak saya berinfak menang ganjaran, saya kebagian enggak. Nya cenah amal soleh, iya kan sayahnya juga teu nyontohan infak. Anak saya sholat, saya meninggal, tapi anak saya daek sholat, pas saya kebagian pahalanya. Terserah, ada wadah tidak? Hari saya kerhirupna tara daek sholat, dari mana wadahnya? Nggak ada itu. Nah begitu. Ini catatan ke bapak-bapak, kade pak rugi ke. Nu ngeunah he pamajikan. Matak meninggi pamajikan heula nu maotna lah. Iya. Ya, kita lanjutkan Pak. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Hakim an Abdullah radhiyallahu anhu, dari Abdullah, maksudnya Abdullah bin Mas'ud. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadzal qur'ana huwa hablullahil matin. Sesungguhnya Quran ini tali Allah yang kokoh. Kalau kita berpegang pada tali Allah yang kokoh, insya Allah tidak akan terbawa arus gelombang fitnah yang sekarang makin besar. Sebab kalau tidak punya pegangan, ya sudah, hajutlah.
terbawa arus gelombang fitnah. Ini talinya mesti kokoh. Ketika kita berpegang kuat tapi talinya bukan tali yang kokoh, ya putus juga akan tenggelam. Nah, ini sudah ada tali Allah yang kuat, peganglah, insya Allah tidak akan terbawa arus gelombang itu. Malah ada filsafat, falsafah ikan yang hidup di laut. Ikan yang hidup di laut kan sekelilingnya asin, tapi lauknya tidak terbawa asin. Kenapa? Karena ikannya hidup. Tapi kalau ikan itu mati pasti terbawa asin. Begitu. Jadi orang yang berpegang pada Quran, yang mempelajari Al-Quran, jiwanya hidup. Karena jiwanya hidup tidak akan terbawa asin dengan kehidupan ini. Mau pipiluan we kumaha rame na, moal kita punya sikap itu. Tapi kalau ikannya mati pasti terbawa asin. Karena itu hidupkan jiwa dengan Quran supaya tidak terbawa asin. Nah, begitu. Wa huwa nurul mubin, dan Quran itu cahaya yang nyata. Jadi dengan cahaya itu bisa terlihat ini benar, ini salah. Mesti kemana melangkah karena dibarengi dengan cahaya. Yang dimaksud cahaya di sini adalah al-ilmu. Wa huwa syifaun nafi. Quran itu adalah obat yang bermanfaat. Obat jiwa kita ini ya. Bukan dibaca tuluy we ngubaran gering, bukan begitu. Ini penyimpangan ini. Ya. Lalu bagaimana dengan ruqyah? Ini tambahan saja. Ruqyah arti yang pertama memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya. Ruqyah arti kedua jampe. Makanya ada ruqyah yang dibenarkan, seperti Rasul selalu beruqyah. Contohnya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Ini ruqyah menurut bahasa, yaitu memohon perlindungan dari bahaya. Nu kitu teh ruqyah ngaranna. Jadi oleh Rasul dilakukan ruqyah itu. Ya seperti tadi. Malah Rasul kalau mau tidur dirapatkan telapak tangan ini, lalu membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbin nas, Qul a'udzu birabbil. Ini ruqyah karena memohon perlindungan kepada Allah dari bahaya begitu. Jadi Rasul tiap malam itu. Jadi teu kudu ka batur minta diruqyah, ini aja baca. Ya, begitu. Kartos bae henteu ge. Kenapa mesti datang kepada yang lain minta diruqyah? Gitu. Sudah ada tuh doa-doa. Kalau tidak bisa dengan redaksi ini, itu dengan bahasa kita, ya Allah berilah perlindungan kepadaku dari bahaya yang sedang atau yang akan datang. Begitu. Nah, kalau ruqyah sudah bersifat jampe, nah ini syirik, tidak boleh. Supaya tidak kelaparan baca surat Quraisy. Ini kan jadi jampe. Iya. Ini kan jadi jampe. Supaya rumah tidak kemasukan maling malam itu, baca surat Yasin ayat ke-9 ya. Inna ja'alna min baini aydihim sadda wa min halfihim sadda. Aku adakan dari depan penghalang, dari belakang tuh gitu pan ke hati. Sok baca hari rek hayang salamet mas, supaya rumah tidak kemasukan maling itu.
Tapi syaratnya pertama bacanya mesti maghrib. Syarat kedua mesti suci dari hadas. Syarat ketiga bacanya 7 kali. Syarat keempat selesai membaca menanam pohon jarak. Iya, banyak tuh pohon jarak mah tuh tancapkeun kita mah syarat unggul lah. Kalau mau diamalkan silahkan. Dorakana badag. Iya. Ini kan penyimpangan. Nah sekarang ini kan jadi ruqyah dalam arti jampe begitu. Kan bukan begitu maksudnya. Ini kan merendahkan Quran. Maksudnya kalau diri sudah terhalang oleh kesombongan, dari depan dari belakang terkurung dengan kesombongan, hidayah Allah sulit masuk, begitu maksudnya. Ini disimpangkan, nah ini jadi jampe, nggak boleh. Supaya rumah tidak kemasukan maling mah itu pakai minyak japaron, yang dari Arab itu yang harum. Iya, minyak japaron kita keceretkeun kena sapu tangan. Carana gitu supaya tidak kemasukan maling mah. Itu bagus, itu khasiatnya minyak japaron. Keceretkeun kana sapu tangan, kebut-kebut kurilingan imah ti magrib nepi ka isuk-isuk. Begitu. Ya karena itu ini jangan sampai menjadi rendah. Kehormatan secara umat rusak. Nilai-nilai luhur dalam Al-Quran tidak muncul karena disalahgunakan. Makanya Rasul mengatakan ta'allama, belajar baik tahsinnya, bacaannya, tarjamahnya, tafsirnya, istinbat bertahap saja, tidak sekaligus. Nah seperti sekarang kita gali ini maknanya, nah itu masuk ta'allama. Yang ibu sudah tahu, bapak sudah tahu, ajarkan kepada anak kita, kepada yang lain boleh, hanya ikro. Supaya generasi itu jangan sampai tidak kenal Quran. Generasi kita ke depan harus tahu, harus bisa baca. Nanti ditingkatkan mungkin sesuai dengan kemampuannya. Melahirkan manusia-manusia yang benar menurut ukuran yang sebenarnya. Yang jujur menurut ukuran yang sebenarnya, yang adil menurut ukuran sebenarnya. Nah, itu. Terakhir kemarin sudah Idul Adha, kita alhamdulillah bisa melaksanakan. Saya sudah sampaikan panduan itu dan terlaksana alhamdulillah. Nah, ibu-ibu nuka bagian tulang badag alhamdulillah. Nah batur mabeak terehi mawet. Kalau masih ada talian ku kenur gantungkeun piparantieu nyayur kacang. Kela menyayur kacang ancelomkeun Bu. Itu kan efek psikologisnya lain Ibu. Ieu mah sayur kacang make tulang tuh. Beres gantungkeun deui. Ngara jadi ganyaran, jadi kadean tawarkeun ka tetangga. Bisi nyayur kacang tong ngagaleuh tulang, ya aya anggo. Ngan lamun tos beres pulangkeun. Bisi nu sanes periyogieun. Nah, gitu jadi dipapaikeun tuh Bu. BLT. Bantuan langsung tulang. Kenapa kan ratusan triliun, ratusan miliar sudah habis. Dagingna mah geus behak di luhur. Nu dibagikeun tinggal tulangna. Diomongin hayo bari tinggal tulangna teh meni rieut ngabadungan lagi muncul lagi Joko Chandra mau apa lagi nih masalah berapa triliun itu. Nah gitulah, karena itulah lihat saja Quran, baca Quran ngarah teu riweuh hirup ya. Iya ka ibu-ibu terima apa adanya, tong loba teuing pikiran kemewahan sekarang ini karena banyak yang tertipu. Sudah terima apa adanya lah ya. Saya juga belajar begitu, memang tidak mudah.
Saya belajar kalau makan apa adanya saja. Aya jeung sate baik gitu ya. Aya jeung nog baik, seadanya saja lah. Nah, kapan utuh ayam marek di dahar kumaha atuh cenah aya. Tetapi kita terima inilah kenyataan hidup dan jangan tinggalkan Allah. Silakan apik, silakan sehat, tapi akhirnya kita serahkan kepada Allah. Jangan membuat stres berlebihan lah. Biasa saja kita jalani hidup ya. Sampai di sini saja cukup ya. Ustaz bilih aya tatarosan. Nah, Ibu, Bapak bilih aya nu panasaran bade naroskeun. Tok mangga. Saha? Sok. Mangga, Bu. Ya, silakan kalau ada. Punten mic. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, tadi Ustadz menerangkan tentang macam-macam syirik. Ada syirik to'at, syirik niat, syirik dakwah, dan syirik ibadah. Saya mohon dijelaskan masing-masing dengan contohnya supaya bisa membedakan antara keempat macam tadi gitu Ustadz. Itu saja mungkin pertanyaannya. Tadi cuma menjelaskan tentang syirik ibadah Ustadz. Yang lainnya belum dijelaskan. Itu saja mungkin, terima kasih. Ya, ada syirkun niyah, syirik dina paniatan. Ada syirkut to'ah, syirik dalam ketaatan. Ada syirkut dakwah, syirik dalam memohon. Dan keempat ada syirkul mahabbah, kecintaan. Nah, supaya lebih luas saya jelaskan bulan depan saja. Mudah opat tuh bulan panjang ya. Iya, nanti bulan depan saja lah. Mudah-mudahan saya diingatkan nanti oleh Mbak Ali ya. Siap, Ustaz. Nah gitu Bu Linda. Janten sasi payun biasa ngariung deui kanggo ngabahas syirik. Nu sanesna teh aya? Oh ya Bang Pak Anum. Itu kan jadi seperti rujukan gitu bagi umat muslim seluruh dunia. Jadi bagaimana kita bersikap. Lalu yang keduanya, kalau ternyata di masjid sudah dikasih jarak, dikasih batas gitu, ditandai. Nah, supaya kita mau ikut berjamaah sesuai dengan tuntutan Rasul. Apa saya langsung di tengah, di belakang imam aja gitu, walaupun sebelumnya mereka udah batas-batas gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Di Mekah juga ada jarak itu. Tawaf juga pakai jarak gitu. Makanya belum bisa menerima banyak. Sebab kalau seperti biasa dalam pelaksanaan ibadah haji yang jutaan mesti jaga jarak begitu, periksa dulu wah seberapa yun. Itu satu ya. Makanya itu masih diatur. Kedua, baik di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi atau dimanapun, sholat berjamaah itu kan jelas aturannya. Tetapi di sini tentu kita memaklumi untuk menjaga penularan. Begitu. Cuma saya pernah bertanya, kalau sholat berjamaah paling 15 menit, tapi kalau di mall sampai 4 jam. Di pabrik berapa sehari? Yang gitu. Saya bukan tidak setuju dengan pikiran menjaga kesehatan, tetapi saya khawatir jika saf ini menjadi rusak. Dan saya pernah mencantumkan dalam tulisan, jika dengan jarak 1 meter disebut berjamaah, tidak disebut munfarid, tidak. Ini padahal waktunya hanya sebentar ya. Jadi saya tidak bisa menyalahkan karena ada pertimbangan tadi kesehatan, tetapi secara dalil aturan berjamaah jelas tidak sesuai kan. Nah gitulah. Jadi kalau bisa
biasa sap itu mesti rapih, tetapi jika memang tidak bisa dilakukan di masjid dengan sap yang rapih, ya kan bisa di rumah saja dengan keluarga. Tuluy we dicari ngabonceng pamajikan da antel karena motor dina mobil teu meunang parene ari peuting bareng teu kahar. Ya sudahlah, jadi apik harus, tapi saya tidak bisa menyalahkan, cuma saya menyarankan kalau berjamaah sesuai dari Rasul, gitu aja. Insyaallah lah. Sampai sekarang saya belum menerima informasi yang berjamaah langsung terpapar. Tetapi bukan berarti kita tidak hati-hati. Kenapa? Yang tidak berjamaah juga banyak yang terpapar. Itu mah hanya sekedar pikiran saja ya. Kita laksanakan sesuai aturan. Yang saya khawatirkan, kita tidak tahu mati itu kapan dan di mana dan apa penyebabnya. Gitu ya. Semuanya sama kan? Ya. Cekap sementara Pak Anum. Di Darussalam berjamaah itu nganggo jarak, Pak. Milih gitu kan. Di Masjid Panjelekan hampir sadana nganggo jarak, di Darussalam itu Bang beli hoyong berjamaah di masjid ka Darussalam gitu. Itu panginten Ustaz, atur nuhun jazakallahu khairan katsira tina segala rupiah anu didugikeun, mudah-mudahan jantan amal soleh sareng jantan bekal kanggo urang sadayana. Aku lo qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.